persilakan sebagai presentator pertama, kemudian ada Geisha alias Nisa sebagai presentator kedua dan Ahmad Taufik sebagai presentator ketiga. Adapun topik yang akan dibawakan oleh kelompok 11 yaitu mengenai hukum pasar modal dan hukum asuransi. Baik, untuk presentasi akan berjalan dan berlangsung selama 15 menit. Setelah itu akan dilanjut dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan untuk kelompok 11 untuk memulai presentasinya. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Amin atas waktu yang diberikan. Pertama-tama, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai materi hari ini, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai definisi dari asuransi. Jadi jika kita lihat pada pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat kita definisikan bahwa asuransi ini adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung, di mana pihak tertanggung ini akan membayar premi kepada penanggung atau perusahaan asuransi. Sehingga jika suatu saat tertanggung ini mengalami suatu kejadian yang terjadi secara tiba-tiba, maka perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung itu harus memberikan ganti rugi guna mengurangi kerugian yang diderita oleh pihak tertanggung. Nah, asuransi sendiri itu memiliki dua fungsi utama, yaitu adalah transfer resiko. Jadi dengan adanya asuransi, kerugian yang sebelumnya hanya diderita oleh pihak tertanggung, setelah ada asuransi, kerugian itu dapat ditanggung oleh pihak penanggung atau asuransi. Lalu yang kedua adalah fungsi pidana. Jadi semua premi yang telah dibayarkan oleh nasabah itu dihimpun dan dikumpulkan untuk kemudian dikelola guna membayar klaim dari nasabah yang mengalami kerugian. Selain memiliki fungsi, asuransi ini juga memiliki tujuan. Yang pertama itu adalah meringankan kerugian. Jadi asuransi itu kan membayar kerugian yang diderita oleh pihak tertanggung. Nah, dengan adanya kompensasi ini, pihak tertanggung dapat meminimalisir dampak kerugian yang dialami. Lalu yang kedua adalah perlindungan finansial. Nah, asuransi ini memberikan jaminan perlindungan keuangan bagi pihak tertanggung, sehingga jika suatu saat pihak tertanggung ini mengalami kerugian yang terjadi secara tiba-tiba, maka kondisi keuangannya akan tetap stabil. Lalu yang ketiga ada menenangkan pikiran dan kekhawatiran. Karena asuransi ini memberikan perlindungan keuangan, jadi nasabah atau pihak tertanggung ini tidak perlu khawatir mengenai kondisi keuangannya, walaupun suatu saat nanti akan mengalami kerugian. Nah, dalam asuransi ini terdapat 4 unsur pokok. Yang pertama itu adalah pihak tertanggung. Jadi pihak tertanggung itu adalah pihak yang membayarkan premi dan pihak yang menerima jaminan perlindungan. Lalu yang kedua ada pihak penanggung, yaitu pihak yang menerima pembayaran premi dan pihak yang memberikan jaminan. Lalu yang ketiga adalah suatu peristiwa yang tidak tertentu. Jadi ini adalah sebuah kejadian yang tidak dapat kita pastikan dan tidak dapat kita prediksi kapan akan terjadi. Namun jika kejadian itu terjadi akan menyebabkan kerugian bagi nasabah. Lalu yang keempat adalah kepentingan yang akan mengalami kerugian karena peristiwa tersebut. Artinya seseorang itu harus memiliki hubungan dengan suatu objek, sehingga jika objek tersebut rusak, hilang atau musnah, itu nasabah itu mengalami kerugian. Nah, dalam melaksanakan asuransi, pihak asuransi itu harus memenuhi 6 prinsip. Yang pertama itu adalah kepentingan yang dapat diasuransikan. Artinya, hak untuk mengasuransikan barang itu akan muncul jika orang tersebut memiliki hubungan keuangan yang sah secara hukum. Artinya, seseorang tidak dapat mengasuransikan barang milik orang lain. Lalu yang kedua adalah itikat baik. Jadi kedua pihak itu harus membeberkan fakta mengenai suatu kondisi barang dan syarat perasuransian. Lalu yang ketiga itu adalah sebab akibat. Sebelum perusahaan itu membayarkan klaim kepada nasabah, perusahaan itu harus mengetahui terlebih dahulu mengenai penyebab utama dari terjadinya kerugian. Lalu yang keempat itu adalah ganti rugi. Artinya perusahaan asuransi itu hanya memberikan ganti rugi untuk mengembalikan kondisi keuangan nasabah saat sebelum terjadinya kerugian. Artinya nasabah itu tidak boleh mengambil keuntungan dari klaim yang telah dibayarkan asuransi. Lalu yang kelima adalah pengalihan. Jadi jika suatu kerugian atau kejadian itu disebabkan oleh adanya pihak ketiga, maka setelah asuransi ini membayar klaim, hak tuntut yang sebelumnya dimiliki
oleh nasabah itu dialihkan kepada pihak asuransi. Jadi yang tidak menuntut pihak ketiga tersebut adalah perusahaan asuransi. Lalu yang keenam, kontribusi. Jadi kalau untuk prinsip kontribusi ini hanya muncul jika terdapat satu objek barang yang diasuransikan pada beberapa perusahaan asuransi. Jadi setiap perusahaan asuransi itu harus berkontribusi untuk memberikan ganti rugi sesuai dengan bagiannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan. Oke, baik, terima kasih Angel. Jadi selanjutnya aku akan jelasin mengenai jenis-jenis asuransi. Jenis-jenis asuransi itu dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan undang-undang perasuransian dan berdasarkan ilmu pengetahuan. Untuk jenis asuransi berdasarkan undang-undang perasuransian itu terdiri dari tiga, terbagi lagi menjadi dua, yaitu usaha asuransi dan usaha penunjang. Untuk yang usaha asuransi sendiri itu terdiri dari tiga, yaitu yang pertama asuransi kerugian, kemudian ada asuransi jiwa sama reasuransi. Asuransi kerugian ini merupakan asuransi untuk memberikan perlindungan terhadap harta benda atau juga bisa mengganti kerugian atau kerusakan yang dialami harta benda akibat dari peristiwa tidak terduga. Misalnya kayak kita punya rumah yang sudah terdaftar di asuransi kerugian. Nah, misal rumah ini nanti kebakaran, itu kita bisa mengklaim ke perusahaan asuransi untuk perusahaan asuransi ini bisa mengganti kerugian dari rumah tersebut. Kemudian yang kedua itu ada asuransi jiwa. Jadi asuransi ini melindungi seseorang dari risiko seperti misal sakit, cacat ataupun meninggal dunia. Jadi misalnya si A, ayahnya si A ini terdaftar di asuransi jiwa. Kemudian ketika suatu saat ayah si A ini meninggal, si A dan juga keluarganya itu akan mendapat uang santunan dari asuransi jiwa. Kemudian yang ketiga itu ada reasuransi. Jadi ini merupakan asuransi untuk perusahaan asuransi, yang mana artinya perusahaan asuransi ini tuh bisa mengalihkan risikonya ke perusahaan lain agar si perusahaan asuransi ini tuh nggak terlalu terbebani sama risiko yang besar. Kemudian kita lanjut ke jenis asuransi yang usaha penunjang. Usaha penunjang ini tuh merupakan pihak yang membantu jalannya asuransi, tapi dia ini nggak menanggung risikonya, dia hanya membantu jalannya asuransi. Yang pertama itu ada pihak asuransi. Jadi ini merupakan pihak yang membantu nasabah dalam misal mencarikan mana sih asuransi yang jenis asuransi yang cocok bagi nasabah itu. Kemudian dia menjelaskan isi dari asuransinya itu apa aja agar si nasabah itu nggak bingung terus kayak memilih jenis asuransi yang tepat. Kemudian si pihak asuransi ini juga mendampingi nasabah saat melakukan pengeklaiman. Kemudian yang kedua ada agen asuransi. Jadi agen asuransi ini merupakan pihak yang menawarkan atau mempromosikan asuransi. Misal kita punya teman atau kita ketemu orang di suatu tempat, terus orang tersebut menawarkan produk asuransinya, dia menjelaskan isi asuransinya apa aja, terus dia menyuruh kita buat daftar di asuransi itu, berarti dia merupakan agen atau biasanya disebut kayak sales gitu. Kemudian yang ketiga ada pihak reasuransi. Ini tuh merupakan pihak yang membantu perusahaan asuransi dalam mencarikan perusahaan reasuransi. Jadi agar perusahaan asuransi ini bisa mendapatkan partner untuk berbagi risiko. Kemudian yang keempat ada penilai kerugian. Jadi dia ini merupakan pihak yang menilai seberapa besar kerugian yang harus ditanggung. Kemudian yang terakhir ada konsultan aktuaria. Ini merupakan pihak yang menilai seberapa besar risiko yang akan risiko dan juga seberapa besar preminya. Jadi semakin tinggi tingkat risikonya, itu premi yang dibayarkan juga semakin besar. Kemudian sebaliknya kalau tingkat risikonya itu kecil, maka premi yang harus dibayarkan juga ikut rendah. Kemudian yang kedua berdasarkan ilmu pengetahuan. Itu terdiri dari tiga, asuransi kerugian, asuransi jumlah uang, sama asuransi. Untuk asuransi kerugian ini pengertiannya sama sih kayak yang asuransi kerugian yang pertama. Terus asuransi jumlah uang ini tuh asuransi yang memberikan jumlah uang kepada nasabah sesuai dengan isi dari polis. Jadi asuransi ini memberikan jumlah uang tuh nggak sesuai kerugian yang sebenarnya. Jadi dia sesuai dengan isi polis, sesuai kesepakatan awal. Kemudian untuk reasuransi ini terbagi menjadi 4, yaitu ada reasuransi fakultatif, di mana dia ini menawarkan setiap risikonya. Jadi perusahaan asuransi akan menawarkan tingkat risikonya kepada perusahaan reasuransi. Nah, perusahaan reasuransi ini tuh boleh menerima atau boleh juga menolak. Kemudian reasuransi yang kedua itu ada treaty, yang mana ini merupakan reasuransi yang
bentuknya tuh kerjasama jangka panjang. Jadi setiap risikonya itu udah otomatis terbagi. Kemudian yang ketiga itu ada fakultatif obligatori. Jadi asuransi ini, jadi pihak asuransi itu boleh memilih mau membagi risikonya atau tidak. Untuk perusahaan asuransinya, dia jika misal perusahaan asuransi ini mau membagi risikonya, dia tuh nggak boleh menolak, jadi harus menerima. Kemudian yang terakhir itu ada asuransi pool, di mana itu terdiri dari beberapa perusahaan yang saling berbagi risiko gitu. Kemudian lanjut ke polis asuransi. Jadi polis asuransi ini merupakan bukti tertulis perjanjian antara pihak yang tertanggung dan pihak penanggung. Pihak tertanggung sendiri ini merupakan nasabah, kemudian pihak yang penanggungnya ini merupakan perusahaan asuransi. Dan di dalam polis ini tuh terdiri dari hak, kewajiban, dan juga aturan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Terus kemudian isi dari polis ini yang pertama itu ada tanggal perjanjian, kemudian nama pihak-pihak terlibat, objek yang diasuransikan, nilai pertanggungan, besarnya risiko, sama besarnya premi. Kemudian fungsi dari polis sendiri itu yang pertama bagi tertanggung itu untuk sebagai dasar pengklaiman. Kemudian yang kedua untuk bukti jaminan ganti rugi, yang mana artinya polis ini sendiri sebagai bukti kalau kita tuh emang terdaftar sebagai nasabah untuk melakukan pengklaiman. Kemudian untuk pihak yang penanggung itu untuk dasar menerima atau menolak premi, kemudian sebagai bukti penerimaan premi. Jadi si perusahaan ini tuh ngecek isi polisnya ini benar sesuai dengan yang harus ditanggung atau enggak. Terus ketentuan dari premi itu ada juga, yaitu yang pertama harus wajar dan juga tidak memberatkan si nasabah. Jadi harus disesuaikan dengan kemampuan bayar si nasabah agar nasabah ini tuh tetap mau rutin bayar gitu, nggak males. Kemudian yang kedua, nggak boleh terlalu mahal dan juga nggak boleh terlalu murah, jadi harus standar. Kemudian perusahaan wajib menjaga kondisi keuangannya agar tetap stabil. Kemudian lanjut ke pasar modal. Jadi pasar modal itu tuh merupakan tempat jual beli atau tempat bertemunya antara pihak yang ingin mendapatkan dana dan juga pihak yang ingin berinvestasi. Pihak yang mendapatkan dana ini tuh misalnya perusahaan. Jadi perusahaan ini dia menjualkan saham di pasar modal, kemudian kan dia mendapat dana. Nah, dana ini untuk mengembangkan usahanya. Kemudian bagi yang investor, jadi membeli saham dari pasar modal, kemudian dengan harapan misal saham itu dijualkan di tahun berikutnya, sahamnya ini bisa harganya kan masih naik dan dia bisa dapat keuntungan. Kemudian perbedaan dari pasar modal dan juga pasar uang. Pasar modal sendiri ini tuh untuk jangka panjang lebih dari 1 tahun. Terus barang yang diperjualbelikan misalnya kayak saham, obligasi gitu. Kemudian untuk pasar uang itu jangka waktunya pendek, yaitu kurang dari 1 tahun. Biasanya kayak isinya tuh deposito gitu buat kebutuhan dana yang mendesak atau dana cepat. Untuk sumber hukum dari pasar modal sendiri itu ya ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1996, lalu ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang pasaran berdata. Kayak mungkin cukup dari itu, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Roka. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi berikutnya kita akan membahas tentang struktur kelembagaan yang ada di pasar modal. Nah, yang pertama ada OJK. Nah, jadi peran OJK itu kan sebagai pengawas keuangan di Indonesia. Namun apabila di pasar modal, mereka juga berperan sebagai regulator sekaligus pengawas di pasar modal. Nah, jadi fungsi dari OJK itu mereka mengedukasi masyarakat. Yang pertama mengedukasi masyarakat supaya masyarakat tidak langsung asal terjun berinvestasi. Jadi mereka tahu apa yang mereka investasikan. Lalu mereka juga memberikan pengaturan dan pengawasan supaya transaksi yang terjadi di pasar modal itu terhindar dari kecurangan yang mungkin terjadi. Lalu juga OJK memiliki fungsi yaitu sebagai perlindungan investor dan masyarakat. Jadi apabila ada kecurangan yang di luar kendali dari investor, itu OJK sebagai pelindungnya. Nah, OJK ini memiliki kewenangan.
OJK ini yang pertama yaitu menyusun dan menegakkan peraturan, kemudian memberikan izin lembaga kepada memberi izin lembaga pasar modal. Yang ketiga, menghentikan perdagangan efek tertentu. Nah, berikutnya ada self regulatory organization. Ya, jadi ini itu adalah lembaga yang membantu OJK untuk mengatur di pasar modal. Yang pertama ada Bursa Efek. Di Indonesia itu nama lembaganya adalah Bursa Efek Indonesia atau IDX, Indonesia Stock Exchange. Nah, jadi apa itu Bursa Efek? Bursa Efek adalah pasarnya, tempat bertemunya antara pemberi modal dan penerima modal, gitu. Antara investor dengan emiten, seperti itu. Lalu yang berikutnya ada LKP. Apa itu LKP? Jadi LKP itu adalah lembaga clearing dan penjaminan. Nah, tugasnya LKP ini kan di pasar modal ini kan terjadi transaksi jual dan beli kan. Nah, LKP ini memastikan bahwa barang yang dijual itu sampai kepada penerimanya dan uang yang dibayarkan itu sampai kepada orang yang menjual, seperti itu. Lalu berikutnya ada LPP, yaitu lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Nah, jadi berbeda dari LKP. Kalau LKP itu yang menjamin, jadi LPP ini adalah yang menyimpan barang tersebut kan. Sekarang itu kita mudah untuk bertransaksi, kita bisa melalui HP di mana saja kapan saja. Nah, karena bentuk asetnya digital, nah itu lembaga yang menyimpan itu adalah LPP supaya barang itu tidak hilang, itu tetap aman. Nah, lalu untuk PT yang diberikan kewenangan untuk mengatur LKP itu ada PI, yaitu PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan untuk LPP itu KSEI, yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Next. Nah, berikutnya ada pelaku pasar modal. Yang pertama ada perusahaan efek. Nah, di perusahaan efek ini ada beberapa. Yang pertama ada penjamin emisi efek atau underwriter. Nah, underwriter ini itu bertugas untuk membantu perusahaan melakukan penawaran umum atau IPO. Jadi IPO itu adalah initial public offering, atau ketika perusahaan melakukan menjual sahamnya pertama kali ke masyarakat. Gitu. Jadi perusahaan yang awalnya tertutup menjadi terbuka. Nah, jadi kalau di nama PT itu di belakang kan ada tulisan TBK. Nah, itu berarti sahamnya sudah diperjualbelikan. Kalau belum ada, berarti itu mereka sahamnya belum diperjualbelikan atau perusahaannya masih tertutup. Nah, lalu berikutnya ada perantara pedagang efek, broker. Nah, jadi kita ini tuh nggak bisa langsung bisa bertransaksi. Nah, perantaranya yang memfasilitasi kita untuk bertransaksi adalah broker. Nah, biasanya broker ini tuh bisa disebut juga dengan sekuritas. Di Indonesia ada banyak sekali sekuritas dan mereka memiliki kode masing-masing. Mungkin yang familiar buat kita ada Bitraco, ada Stockbit, ada Peluang, ada Ajaib gitu. Nah, jadi mereka itu bertugas memfasilitasi kita untuk bertransaksi di bursa efek. Lalu berikutnya ada manajer investasi. Nah, jadi di pasar modal itu bukan hanya saham dan obligasi, juga ada reksadana. Nah, reksadana itu jadi uang investor akan dikumpulkan jadi satu dan nantinya akan dikelola oleh manajer investasi untuk dikembangkan. Lalu berikutnya ada lembaga penunjang, ada biro administrasi efek, kustodian, wali amanat perusahaan peringkat efek. Next. Nah, lalu berikutnya juga ada profesi penunjang di pasar modal, yaitu yang pertama ada akuntan, konsultan hukum, penilai atau appraiser, dan notaris. Nah, berikut ada beberapa istilah yang sering digunakan di pasar modal, yaitu investor. Investor adalah pemberi modal atau penanam modal gitu. Investor ini ada dua, yaitu domestik dari dalam negeri dan asing dari luar negeri. Lalu ada emiten dan perusahaan publik. Jadi emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Nah, lalu perusahaan publik adalah perusahaan dengan pemilikan saham oleh masyarakat. Jadi sahamnya sudah bisa ditransaksi oleh masyarakat. Lalu ada penawaran umum IPO, yaitu penjualan saham pertama kali ke publik. Itu tujuan dari IPO sendiri itu untuk menghimpun dana dan ekspansi usaha tanpa melakukan utang gitu. Jadi mereka bisa mendapatkan dana segar yang banyak tanpa mereka berutang dengan bunga yang besar. Nah, pastinya walaupun sudah ada regulator, pastinya tetap ada kejahatan-kejahatan yang mungkin terjadi.
Nah, jadi apa itu kejahatan pasar modal? Kejahatan pasar modal adalah pelanggaran hukum di bidang pasar modal. Nah, ini tuh diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Nah, kejahatan ini itu bisa memberikan dampak yang negatif, seperti merugikan investor dan menurunkan kepercayaan pasar yang akan mengakibatkan dampak buruk lainnya. Nah, jadi kejahatan itu dibagi dua menjadi tindak pidana dan pelanggaran. Nah, seperti namanya tindak pidana, jadi kejahatan yang nantinya akan diberikan hukuman tindak pidana itu kejahatan yang berat, seperti penipuan, fraud, manipulasi pasar, dan insider trading. Kalau penipuan itu seperti memberikan info yang palsu. Misal perusahaan A ingin ekspansi melakukan ekspansi dengan menambah pabrik di wilayah tertentu, namun padahal tidak seperti itu. Nah, itu penipuan gitu, ke masyarakat. Itu termasuk pelanggaran berat. Lalu berikutnya ada manipulasi pasar. Nah, kalau yang dimaksud manipulasi ini, misal nih di saham tersebut itu sepi, namun boleh dimulai sesi Q&A. Kelompok 11 sudah siap. Jadi nanti aku hitung dari 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ngangkat doang. Di sini saya itu mengenai materi kalian di makalah mengenai insider trading. Jadi kan dijelaskan kalau misalnya Indonesia itu masih memiliki kelemahan dalam penegakan hukum untuk insider trading. Nah, karena itu dikarenakan sama UPM yang lebih berfokus pada fiduciary daripada dan sepenuhnya mengadopsi obligation teori, sehingga masih ada celah hukum bagi pihak luar yang menyalahgunakan informasi orang dalam proses transaksi. Di sisi lain, negara seperti Amerika Serikat sama Inggris itu kan udah punya regulasi yang tegas dan juga komprehensif kan. Menurut kalian, apakah masalah utama lemahnya perlindungan investor Indonesia ini sebenarnya terletak pada isi regulasinya yang belum memadai atau pada penegakan hukum yang belum konsisten? Jadi menurut kalian, apakah masalah utama lemahnya perlindungan investor Indonesia itu sebenarnya terletak pada isi regulasinya atau pada penegakan hukum yang lebih konsisten? Lemahnya perlindungan investor di Indonesia sebenarnya terletak pada isi regulasinya yang belum memadai atau pada penegakan hukum yang belum konsisten. Terima kasih Jasmine. Untuk penanya kedua, silakan mulai siap-siap. Sampai hitungan ke 3, 2, 1. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kelompok 11. Terima kasih juga atas presentasi yang sangat bagus tadi. Di sini aku cahaya dengan NIM 8 043 di dosanya. Nah, saat ini tuh banyak banget kan kayak influencer yang mereka itu mempromosiin tentang investasi di pasar saham dan lain-lainnya kayak seperti Kronos, terus dan banyak lagi. Nah, namun banyak juga orang-orang yang termasuk kita atau sebagai mahasiswa itu FOMO ikut-ikutan investasi, cuman kita kan nggak tahu kayak gimana biar kita untung gitu kan. Nah, terus misal yang dari direkomendasiin dari influencer tersebut ternyata membuat si investor ini rugi, itu siapa yang berhak untuk disalahkan antara investor, media sosialnya, atau dari influencer yang mengiklankan tentang perusahaan tersebut? Aku mau tanya terkait konteks sebelumnya. Jadi yang investornya
influencernya itu menyampaikan apa? Edukasi atau cuma ngajak-ngajak doang? Kayak yang ngajak-ngajak itu merekomendasiin sebuah perusahaan gitu. Mereka juga edukasi kan? Maksudnya kayak apa? Kayak alasan, kasih tahu alasan mereka kenapa alasan bisa gitu? Atau cuma ngajak kayak ayo beli ini? Ngajak ya. Maksudnya kayak bilang kalau rekomendasiin gitu. Rekomendasi. Oh itu aja. Ya. Sudah nggak teman-teman? Untuk kelompok 11 apakah sudah cukup lengkap? Diulang. Boleh juga ada. Pertanyaannya ya, kalau ada influencer yang merekomendasikan untuk investasi ke sebuah perusahaan gitu, terus kita sebagai investor itu investor FOMO dan ternyata terjadi kerugian saat kita investasi, yang berhak untuk disalahkan itu si influencernya, platform media sosial, atau kita sendiri sebagai investor. Terima kasih Cahya. Untuk pertanyaan ketiga boleh siap-siap Bapak Presiden dalam hitungan 8, 3, 2, 1. Ya, mesti doang. Rehat ya ceritanya. Perkenalan dulu. Ya. Ya. Mas Adi. Perkenalkan saya Firgo dengan identitas baik 149. Tadi kan dijelaskan tentang asuransi dan juga polis asuransi. Nah, ketika melakukan pinjaman itu kan biasanya mendapat asuransi. Jadi di bank itu kan terdapat tempat untuk menyimpan polis asuransi tersebut. Nah, jika di bank tersebut terjadi kebakaran, apakah asuransi tersebut masih bisa diklaim? Jadi di bank itu kan terdapat tempat untuk menyimpan polis asuransi. Nah, jika di bank tersebut terjadi kebakaran dan polis asuransi tersebut ikut terbakar, apakah asuransi tersebut masih bisa diklaim? Oke, terima kasih untuk bukti. Ini teman-teman berikan waktu dari kelompok 11 untuk berdiskusi sebentar. Kalau Maria belum paham, Ada yang mau ditanya nggak teman-teman? Udah. Kita diskusi. Oke, selamat pagi.
Oke teman-teman, izinkan kelompok 11 untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan. Silakan. Jadi untuk pertanyaan pertama dari Jasmine itu terkait dengan insider trading ya. Pertanyaannya itu apakah masalahnya terletak di lemah pada regulasinya atau penegakan hukumnya? Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau menurut kelompok kami itu lebih ke lemah di penegakan hukumnya, karena itu kan terjadi antara orang dalam. Jadi yang dimaksud orang dalam adalah orang yang memiliki kepentingan di dalam perusahaan tersebut. Contohnya kayak direksinya atau bagian finance-nya dan lain-lain. Nah, kita bisa melihat pada kecurangan yang lain seperti ada penipuan tadi dan manipulasi pasar. Nah, kalau dua itu kan bisa di-track kan, kelihatan jelas di transaksinya. Kalau ya jadi kita bisa mengidentifikasi bahwa itu sedang dimanipulasi atau tidak, bahwa kalau penipuan kan juga jelas yang melakukan penipuan itu siapa kan, yang nge-share siapa dan lain-lain, itu kan bisa di-track. Namun kalau insider trading ini menurut kami cukup sulit untuk dilacak gitu. Makanya lebih lemah di penegakan hukumnya. Nah, mungkin dari OJK bisa membuat sistem atau apa gitu supaya kecurangan ini tuh bisa lebih diminimalisir seperti itu. Apakah sudah menjawab? Saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu dari slide. Pertanyaannya adalah, Oke, dari jawaban Rafiq dan Jasmine, apa ada yang ingin memberi tanggapan? Ada dari teman-teman? Kalau tidak ada, lanjut. Yang coba tiga, Aku cuma mau memperbaiki beda. Kalau misal dari yang disampaikan mengenai lemahnya penegakan hukum dan adanya campur tangan dari orang dalam, berarti itu memungkinkan buat orang yang kaya akan semakin kaya dan yang baru mencoba justru akan tambah jatuh miskin. Nah, betul Pak. Berarti gitu ya? Itu juga bisa terjadi. Karena kan tentunya orang-orang kaya masih punya koneksi dan lain-lain kan. Maksud mereka juga mengetahui dalamnya. Bahkan keburukannya pasar modal di Indonesia adalah mereka itu ada semacam market maker. Nah, jadi ketika ada orang yang mau masuk dengan uang besar, itu tuh mereka harus izin dulu. Kalau enggak, mereka nanti akan diacak-acak. Itu salah satu sisi buruknya, pelemahnya pasar modal Indonesia. Nah, itu mungkin bisa juga. Aku juga masih bingung kenapa itu kok belum sampai saat ini regulasinya masih belum. Oke, ada lagi teman-teman? Oke, boleh Doni. Tadi kan kita harus membuat regulasi baru ya. Menurut kalian regulasi baru apa yang harus diterapkan agar insider trade tadi ya, yang susah dilacak itu buat gampang dilacak? Rumusan baru apa? Rafiq, mungkin aku ingin menanggapi ya dari yang pertanyaannya tadi.
dari kita hidup di Indonesia lah ibaratnya kan. Dan itu tuh kita udah tahu sendiri lah integritasnya orang-orang. Mungkin sebenarnya bisa juga banyak ada inovasi-inovasi robot regulasi itu kan dari OJK bisa aja, tapi ya itu siapa yang punya uang di sinilah yang punya kuasa. Dan integritas di Indonesia justru bisa dibayar pakai uang gitu. Bahkan media aja juga loh, jadi perusahaan media itu banyak yang tidak netral. Jadi kayak misalnya di perusahaan ini bayar media supaya berita terkait perusahaan tersebut itu bagus, itu juga bisa. Boleh? Izin ya, aku mungkin mau nambahin juga. Nah kan sebenarnya di tahun 2026 ini udah dari pemerintah tuh kalau nggak salah ada namanya program PBAK. Jadi kayak dia pelaporan keuangan tuh jadi satu doang, kalau biasanya kan terpisah-pisah banyak nih. Jadi sekarang maksudnya perusahaan tuh kan biasanya antara laporan yang ada di OJK, yang di Kopri dan lain sebagainya itu kan beda-beda ya yang dilaporin. Nah sekarang tuh kan mau dijadiin satu, jadi itu juga bisa mencegah dan bisa memudahkan untuk investor itu melihat apakah perusahaan itu clear atau enggak gitu. Menurut aku itu salah satu langkah pemerintah yang coba sih buat mencegah adanya insider trading yang terlalu pasif gitu. Tapi lagian menurut aku ya kalau insider trading itu bukan tindak ini sih, maksudnya bukan hal yang perlu untuk diberikan regulasi juga, karena itu kayak opportunity kan, karena mereka juga salah satu bagian dalam kalau misalnya kita pas mau melakukan akuisisi suatu perusahaan kan belum tentu pas proses akuisisi kan berjalan mulus ya. Kalau misalkan pas akuisisi nggak berjalan mulus terus beritanya udah tersebar ke khalayak umum kan takutnya juga nanti disangkanya berita hoax, penipuan dan lain sebagainya. Jadi biasanya informasi yang masyarakat terima itu emang lebih lambat daripada insider, karena masyarakat itu dapat informasi yang udah fix aja gitu. Mungkin itu sih menurut aku. Baik, cukup. Apakah ada tambahan lagi dari teman-teman? Jasmine kan tadi bilang kalau misalnya insider trading itu justru sebenarnya opportunity, tapi bukannya justru itu malah bikin orang-orang yang bukan insider bisa kita sebagai investor biasa itu malah jadi ada rasa kurang percaya sama perusahaan tersebut karena ada insider trading itu. Kan kita malah menjadi merasa dirugikan dong. Oh mereka udah tahu duluan, harusnya kan mereka lebih transparan terhadap kita juga. Karena kan investornya kan juga bukan mereka yang di dalam doang gitu kan. Kan kita juga sebagai investor yang dari luar tuh juga berhak mendapatkan transparansian dari perusahaan gitu. Jadi kenapa itu dari kelompok ini dianggap sebagai kejahatan, tapi kamu menganggap sebagai opportunity? Oke, ini jawabnya. Kalau menurut aku kenapa dianggap sebagai opportunity itu karena insider trading yang tadi dimaksud sebagai direksinya operasional, salah satu bagian dari operasional perusahaan kan. Jadi ya itu kayak yang perlu dijelasin tadi, kalau misalnya kita udah dibanding berita akuisisi kan, berita akuisisi itu pengaruhnya ke masyarakat banyak banget, gitu volume pembelian sahamnya naik, terus hari keduanya ngomongin kalau ternyata kesepakatan dalam akuisisinya itu nggak berjalan lancar terus dibatalin. Nah harga sahamnya juga anjlok, kan itu juga akan mempengaruhi integritas perusahaan. Jadi itu yang menurut aku kenapa itu sebuah opportunity, karena kalau misalnya masyarakat umum tahu hal yang sama dengan bagian internal, apa yang bagian internal tahu, itu akan bahaya juga malah buat masyarakatnya juga nggak bagus, buat internal perusahaannya juga tidak bagus. Buat aku gitu sih, karena ya itu kalau misalnya terjadi kayak gitu kan nanti masa kita mau nyalahin perusahaannya juga, kan nggak salah, perusahaan ngasih informasinya nggak salah, transparan dan dari kalau gitu. Cuma melihatnya juga, makanya biasanya yang disebarin itu hal yang umum tuh yang informasi yang udah fix. Kayak misalnya kemarin tuh pas perusahaan apa ya, perusahaan akuisisi Dewa mau melakukan akuisisi, itu kan udah benar-benar mau akuisisi, terus ada estimasi untuk di tahun 2030 selesai akuisisi. Kayak yang Bumi kemarin kan emang udah kesepakatan mau melakukan akuisisi, terus selesai akuisisi di tahun 2030. Itu kan udah fix. Tapi sebelum kesepakatan itu benar-benar fix kan kita nggak tahu. Nah sedangkan insider itu udah tahu kalau ini kemungkinan besok kita mau melakukan akuisisi pada perusahaan apa.
Udah tahu gitu sih. Aku mau menambahkan terkait insider trading. Jadi informasi yang didapatkan oleh seorang insider itu pasti belum ada di halayak umum. Gitu. Aku mau itu aja. Karena kan tadi kan sempat disebutkan bahwa kayak misal rumor yang beda terus jadi gitu kan. Kalau insider tuh mereka dapat informasi lebih dulu, kayak misal ternyata perusahaan ini tidak memungkinkan untuk melakukan akuisisi. Nah, insider itu bisa meloloskan dirinya terlebih dahulu sebelum berita itu muncul. Jadi itu tetap merugikan banyak investor-investor yang bukan seorang insider. Oke, sudah cukup. Laras mau masuk? Enggak, udah. Baik, terima kasih untuk penanya pertama dari Ini aku mau masuk. Ini teman-teman pasti gak paham apa obrolan tadi kan? Iya. Enggak. Jujur aja tadi terlalu tinggi. Nah, makanya itu tadi tuh sebenarnya obrolannya melenceng jauh. Jadi algoritma itu kayak gini teman-teman. Ini aku ngasih gambaran pendek lah, biar kalian pada paham. Misalnya kayak kita percuma diskusi kalau kayak kita juga gak memahami perdiskusian itu apa. Nah, algoritma itu kayak gini. Ibaratnya nih, dalam perusahaan itu ada beberapa investor. Itu kan ada bagian-bagiannya sendiri kan, ada investor yang benar-benar gede, ada yang ngasih kayak cuma ngasih berapa duit gitu. Nah, yang di alur dari informasi dari perusahaan itu kan perusahaan pasti nggak bakal dong nyebar luasin hal private ke semua investor. Nah, mereka kan pasti milih investor yang lumayan gede gitu, yang benar-benar feedbacknya kerasa buat perusahaan. Nah, maka dari itu terkait informasi tadi, aku lumayan setuju sama yang ngomongin Revan tadi. Semua informasi itu gak harus disampaikan ke semua orang gitu. Nah, perusahaan tuh nyampein informasi ke yang benar-benar feedbacknya terasa dan perannya tuh ada banget, sentral banget di perusahaan itu. Maka dari itu, yang tadi apa tadi bahasanya itu? Insider. Iya. Apa? Insider itu tahu informasi terlebih dahulu karena kemungkinan dari insider ini memegang banyak sekali peran di perusahaan melalui keuangannya itu sendiri teman-teman. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi intinya dengan uang yang banyak, sebagai omongan tadi, dengan uang yang banyak, lu jadi lebih tahu banyak hal gitu. Itu kan, kurang lebih kan. Oke. Nah itu kayaknya dari aku sendiri juga agak susah untuk memahami teman-teman. Jadi kita belak-belakan aja dah. Gak apa-apa. Jadi insider itu sama yang tahu ini gak hanya sebuah perusahaan. Itu sebenarnya insider itu saudara perusahaannya. Jadi kalian sebagai investor umum atau pemula itu tuh hanya investor kayak merebutkan berapa persen saham yang dimiliki. Hanya 2%, hanya 3% sebuah perusahaan. Dan insider itu biasanya kepemilikan misalnya bukan mitra tapi kerjasama sebuah perusahaan. Misalnya dia punya kakak. Nah itu biasanya kakaknya tuh mendapatkan 20% langsung saham tersebut dari perusahaan, dan dia memang kenapa karena memegang banyak saham, persenan saham, jadi dia mempunyai informasi A1 atau kayak informasi yang terbaru langsung. Jadi itu emang harus transparansi gitu, karena mereka tuh bekerja sama kepada gak usah ditulis ya sampai cuma itu aja. Terima kasih. Di clear kan teman-teman? Kayak gitu kan? Oke lanjut. Oke, terima kasih pada teman-teman yang sudah membantu menanggapi. Untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh Angel. Aku persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kedua dari saya, yaitu influencer merekomendasikan untuk berinvestasi ke sebuah perusahaan. Ternyata setelah kita melakukan investasi, kita merugi. Siapa yang tidak disalahkan? Influencer, media sosial, atau kita sebagai investor. Jadi sebenarnya semua pihak itu bisa bertanggung jawab ya. Tapi kan kita tidak boleh otomatis menyalahkan orang lain. Kita harus mengintrospeksi diri kita sendiri. Karena kan influencer itu kan hanya bercerita mengenai pengalaman dia investasi, terus mengajak untuk melakukan investasi. Tapi kan keputusan untuk berinvestasi atau tidak itu kan di bawah kendali kita semua. Jadi sebelum kita melakukan investasi, kita itu juga harus berpikir terlebih dahulu apakah jika kita investasi kita akan merugi atau untung. Jadi kesimpulannya kalau menurut kelompok kami sebenarnya yang disalahkan itu adalah kita sendiri. Seperti itu. Oke, apakah dari teman-teman ada tanggapan dari jawaban Angel? Oke, Laras.
kamu lihat edukasi atau enggak. Biasa kalau edukasi itu tidak menyarankan, hanya memberitahu tentang updatean sebuah emiten atau perusahaan yang mempunyai peluang besar karena dilihat dari analisis keuangannya. Cuma dan itu juga kan sebenarnya kayak kita sebagai investor tuh harus mempunyai psikologi yang sehat dan menggunakan uang dingin biar tidak berpengaruh pada kehidupan reality kita yang membuat kita pun tidak disenangkan lah istilahnya. Tapi misalnya aku bertanya kembali nih kepada kelompok 11 bahwa itu kan influencer. Nah, ada problemnya kemarin itu, ya itu sebenarnya influencer, tapi dia membuka kelas dan itu tidak murah. Dan buat investor pun dia mempunyai menjudulkan itu sebagai modal lah. Karena itu 50 juta ke atas kalau nggak salah setahu. Dan itu tuh paket yang paling murah. Dan itu tuh di situ aku lihat kayak grup Telegram dan grupnya itu memang benar mereka tuh the real yang menyarankan. Dan even kayak dari waktunya kayak nanti masuk jam segini dan di harga segini order berapa lot di emiten mana. Nah, tetapi pada kasusnya itu udah berapa kali terjadi mereka tuh malah dirugikan. Nah, itu kan kalau misalnya untuk masuk dalam kelas tersebut kan pasti ada MOU-nya, pasti ada surat-surat yang legal yang sudah ditandatangani kedua belah pihak. Nah, kalau kayak gitu bagaimana ya? Karena sampai sekarang itu si influencer atau pemiliknya ini masih kayak ngomong kayak ya itu mah bukan tanggung jawab saya karena investor harus memiliki kepribadian masing-masing. Tetapi kan dibalik lagi itu kan kelas yang berbayar, tapi ada kesepakatan dua belah pihak. Yang bertanya bagaimana pendapat kalian? Aku sebelum menjawab izin tanya dulu, di perjanjiannya ada tertulis kontrak yang apa namanya tadi kayak nge-call saham gitu ya. Nah, itu di kontraknya apakah tertulis ada terkait hal tersebut yang menyinggung hal tersebut? Itu tuh kayak setahu ya di kontraknya itu tuh kayak memberikan semua benefit yang oleh influencer tersebut. Jadi kayak misalnya yang penting menjamin semua berita ataupun benefit yang diberikan kepada para peserta atau anak-anaknya. Jadi kayak gitu sih. Terus di kelas tersebut ada nggak yang berhasil selain yang gagal? Ada, cuma kayak namanya berhasil dan tidak kan kayak ini yang ruginya tuh bukan cuma berapa juta. Iya, miliaran jutaan gitu. Miliaran dan mungkin triliunan itu akumulasi. Jadi kalau misalnya dilihat awal-awal tuh jalan lancar, awal-awal tuh gak ada rumor seperti itu dan dirasa kayak ya namanya juga investor ya kan kita belajar. Tapi lama-kelamaan akhir-akhir ini gimana akhir-akhir ini? Akhir-akhir maksudnya kayak di saat sudah berjalan 3 tahun kalau nggak salah ya 3 tahun 2 tahun tuh baru tuh ada kendala seperti itu. Kalau dari coba ya pertanyaan nyata, aku coba cerna dulu. Sebenarnya kayak itu tuh sebenarnya bisa disalahkan dari si influencer tersebut. Oh si influencer tersebut bukan orang. Sebenarnya kalau di ranah hukum ya kalau menurut aku tergantung dari isi perjanjian. Kalau misal di perjanjiannya tidak ada yang memaksa itu kan orang tersebut bisa beralasan bahwa kami kan mengajak kalian yang melakukan transaksi kami tidak memaksa, mereka bisa beralasan. Lalu juga kalau edukasi kan kayak kita mengedukasi tergantung kalian paham apa enggaknya itu kan berarti dari kaliannya. Nah itu mungkin terkait dari MOU-nya dulu, perjanjiannya dulu gimana. Terus sebenarnya bisa disalahkan atau enggak tergantung dari isinya. Kalau misal yang berhasil juga banyak, itu kan berarti bukan kesalahan si influencernya, karena kan yang berhasil juga banyak kan, otomatis kan tergantung dari seberapa kemampuan si yang belajarnya, apakah mereka benar-benar memahami atau tidak kan. Di situ lagi ya. Tadi yang lain apa? Saya harus cek lagi kok sebentar ya.
itu kalau misal kita juga bisa dilihat apa dari kan maksudnya kan kalau di bawah pemasalah hukum kan ada yang bagian mengeceknya juga kan dari profesional kan itu mungkin bisa dilihat juga apakah materi yang diberikan itu beneran asli edukasi. Kalau misal apa edukasi yang diberikan itu apa namanya salah, itu bisa dianggap sebagai penipuan. Tapi kalau misal edukasinya benar, itu tidak bisa dianggap sebagai penipuan karena dari profesionalnya aja bilang itu benar kok, nggak salah. Nah, balik lagi ke market karena market itu sangat volatile. Jadi apa sedikit sentimen aja itu bisa merubah kondisi di market gitu. Intinya kan lebih ke kemampuan pribadi untuk beradaptasi dengan kondisi yang baru. Jadi sering banget tuh di luar rencana, walaupun kita udah melakukan planning dan lain-lain itu bisa aja tidak terlaksana. Kayak misal kita beli nih di harga 500, kita pasang stop di jual di harga kalau harga menyentuh 450. Nah kadang tuh dari seperti tadi aku bilang burungnya pasar Indonesia ada market makernya, itu bisa aja dibanting dulu supaya stop lossnya ke-trigger baru dinaikin lagi. Jadi kayak lebih ke kemampuan beradaptasi dan kemampuan dari si investor yang belajar itu kalau konteksnya edukasinya benar. Kalau edukasinya emang salah itu termasuk penipuan karena dia edukasinya salah, itu bisa juga gitu. Jadi banyak banget kita harus selidikin, banyak banget itu agak kompleks. Jadi bukan masalah sekedar siapa yang salah, tapi kita harus membedah satu persatu. Apakah sudah menjawab? Oke. Tadi sebenarnya intinya tuh investasi itu kan ada dua kemungkinan ya, untung dan rugi sama perusahaan. Nah kalau seorang sudah secara sadar mau berinvestasi ataupun ikut kelas gitu ya, berarti dia harusnya udah banyak kayak tadi yang harus benar harus pakai uang limit. Nah kalau perusahaan ini dikatakan untung, dia menerima bagian dan dia mau gitu. Tapi ketika rugi masa dia nggak mau menerima hal itu gitu. Jadi sebenarnya agak itu ada perjanjiannya kan, ada resminya gitu kan. Ketika memang rugi, ya dia mau menuntut gimana gitu kan. Mungkin memang kondisi pasarnya memang sedang turun. Tapi kalau emang lagi, tapi kan perusahaan akan melakukan evaluasi gitu supaya tingkat untungnya itu akan naik gitu. Terus jadi mungkin perusahaannya itu memang kembali ke pribadinya sih. Kalau dia salah sadar memang udah berinvestasi dan pakai uang dingin, harusnya dia siap menerima apapun keuntungannya itu. Jadi memang perlu analisis keuangan yang baik juga sih supaya bisa berinvestasi pada perusahaan yang tepat. Nah, makanya untuk menghindari kayak edukasi palsu kan banyak kan sekarang, banyak banget edukasi itu. Ada yang benar dan ada juga yang asal-asalan. Nah, jadi supaya untuk menghindari itu dari OJK sendiri udah kayak melaksanain edukasi seperti yang tadi aku bilangin pembinaan. Nah, supaya masyarakat itu bisa terhindar dari hal-hal tersebut. Sebenarnya pikiranku ya, influencer seperti itu tuh kayak orang yang sembarang, kayak even though dia memiliki banyak profit yang dia dapatkan selama dia berinvestasi, itu tuh kayak kalau bisa tidak usah membuka kelas karena kalau edukasi itu masa terserah ya, itu bagus kalau misalnya kayak influencer hanya edukasi, karena pasti diakhiri dengan kita tidak menyarankan secara gamblang bahwa harus membeli atau mengorder emiten tersebut. Tapi kalau misalnya kelas itu kayak sebenarnya kalau dipikir-pikirkan lagi tuh yang rugi itu sebenarnya kita, karena itu uang kita, keputusan dari kita, tapi kita mempunyai influencer yang sangat meyakinkan kita untuk sebuah emiten. Jadi sebenarnya lebih ke bagaimana kalau misalnya edukasi itu ya udah kita serahkan kepada OJK yang memang kredibilitas dan IDX dan juga beberapa orang-orang yang memang kredibilitas dan pastinya mencantumkan bahwa warning bukan menyarankan 100% untuk langsung belajar. Setuju banget. Jadi dari orang yang mau belajar itu juga harus memfilter mana yang benar, mana yang salah. Terima kasih. Aku boleh tambahkan, aku mau izin tambah ya. Kelas produksi kelas. Untuk influencer tadi, dia tuh nggak sepenuhnya salah gitu. Jadi semua keputusan itu kembali lagi kepada investornya sendiri. Dimana kita menerima informasi yang masuk dan kita mengenalkan
fokusnya adalah rekomendasi yang mana menurutku itu bisa jadi buat ngomong aja gitu. Misalkan sebenarnya dia tuh pengen gerakin market gitu, ajak-ajak kita para kita buat beli saham tersebut. Jadi kalau beli saham tersebut ini kan harganya naik kan, nah dia punya pos ini kesempatan buat ambil labanya gitu. Jadi itu aja sebenarnya. Kalau saya tulis gak apa-apa sih, Semuanya bersuara. Itu kek. Oh itu bisa juga kayak tadi yang izin menjawab ya. Kan tadi yang dijelasin Elisa itu kan yang tadi kayak mau usaha setelah harga naik, itu yang memberikan rekomendasi bisa langsung cabut gitu. Pas dia dapat laba dan pas dia cabut itu tuh kebetulan harganya turun, nah itu kan merugikan si yang direkomendasikan kan. Tapi yang si perusahaan ini dan itu juga bisa. Namun kalau dari aku pribadi aku belum nemu karena aku tuh jarang banget belajar dari influencer karena kan aku tuh ikut futsal kan. Nah, jadi aku belajar di internal itu di situ aku belajar banyak banget. Jadi aku kurang melihat dari pihak luar, mungkin kayak sekilas-kilas aja. Namun mayoritasnya aku belajar di KSPM itu. terus kalau misalkan tadi itu yang kabur, terus yang merasa dirugikan itu kayak gimana, harus bertindak kayak Kalau lapor kayaknya agak susah kan karena kan yang memutuskan untuk bayar teman kan tetap ke investornya gitu. Kan si investornya kan tidak memaksa, kayak menjalankan kan, tidak memaksa. Ya udah mau benar lebih ke evaluasi diri supaya bisa lebih memahami sebelum masuk ke market. Ya apa-apa aja lah. ada tambahan lainnya dari teman-teman sepakat? Mau kasih tausiah katanya biar Nambah. Ya, boleh daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah cukup untuk pertanyaan kedua. Mungkin bisa dilanjut pertanyaan ketiga akan dijawab oleh Lisha. Oke, jadi aku izin menjawab pertanyaan dari Mukti. Tadi jika banknya kebakar, apakah asuransi itu bisa diklaim atau tidak? Jadi jawabannya tuh masih bisa. Karena kan dari pihak nasabahnya tuh punya polisnya kan, jadi masih punya bukti. Nah, terus juga pihak bank kan pasti ada perusahaan lain, perusahaan asuransi. Nah, itu bisa di backup sama perusahaan asuransi ini, asuransi ini. Tuh, terus dari nasabahnya ini bisa memberikan bukti polisnya ini ke perusahaan asuransi. Apa menjawab bukti? Orang semua bersuara. Kalau misal nih ada yang salah, kamu pengen dapat polisnya juga, jadi buat polis sendiri terus ngajuin ke banknya, itu bagaimana banknya ngatasin itu, karena kan datanya sudah terbakar kan di bank. Kalau nggak bisa kan tadi ada perusahaan asuransi, jadi dia juga pasti punya data-datanya dong. Kalau lainnya gimana? Nggak mungkin, masih ada. maksa banget itu, maksa banget. Ini kan yang ada digital ya. Database itu kan bisa diakses dari mana aja, nggak cuma dari tempat si bank itu yang satu cabang doang, gitu. Bisa ke pusat pasti juga punya database-nya. Jadi nggak mungkin ada celah sebegitu bodohnya. Sepakat. Kasih lagi. Mau nanya dong, mau nanya. Itu kan tadi case-nya kalau yang kebakaran si perusahaan asuransi atau bank itu? Banknya. Nah, kalau yang kebakaran perusahaan asuransi
datanya misalkan mereka ini data apa namanya, data warehouse-nya itu di tempat perusahaannya, terus pas kebakaran kan ikut lenyap semua. Jadi mereka nggak punya backupan data para asuransinya, yang kebakaran? nasabahnya. Yang kebakaran siapa? Yang Perusahaan kebakaran? asuransinya. Terus bisa nggak mereka buat klaim ke bank? Kan harus lewat asuransi nggak sih harusnya? Atau bank juga tetap ini tetap bisa nge-backup si perusahaan asuransinya? Sebenarnya bisa, karena kan itu kan database. Tapi mungkin pertanyaannya bisa diubah kalau misalnya ada yang menghack atau bisa menghilangkan database tersebut dan itu bagaimana? Kalau misalnya kerusakan fisik kalau di pihak asuransi atau bank itu tidak mempengaruhi karena database-nya secara soft file gitu loh, tidak secara internet. Pertanyaannya mungkin kalau misalnya dihilangkan ke sebuah oknum ataupun di-hack itu bagaimana? Dari awal tadi sebenarnya kalau data warehouse-nya juga banyak, jadi kalau hilang semua datanya itu si nasabahnya bisa ngapain asuransinya atau enggak? Jawabnya ada lapor apa sih? Bisa kan ada perusahaan asuransi. Jadi perusahaan asuransi ini kan dibantu perusahaan asuransi kan. Nah jadi asuransi ini pasti punya kan datanya juga. Nggak cuma perusahaan asuransinya doang, jadi pasti bisa. Jadi bang kan nggak satu bang kan, tapi buat data backup-nya untuk menanggulangi apa tadi kan. Jadi bang itu harus membuat backup-an beberapa backup-an untuk menanggulangi data tersebut. Gak mungkin kan perusahaan bank itu kan besar keuangannya, jadi nggak mungkin cacat dalam teknologi. Nggak ada backup-an, nggak ada apa-apa. Kalau misalnya perusahaan asuransi dari asuransi sama banknya kebakaran gimana? Yo, ini berarti anu baik. Misal, aku mati. Ya, terus bisa tahu ya. Ya asuransi bank kebakaran kabeh. Terus aku ibu apa tuh? Udah mau tak sebut tau. Aku istirahat. Jadi keluarganya itu kan apa ya? Ibaratnya ini kayak aslinya kalau surat asuransi ini kira mau berban In Indonesia jelas apa? Indonesia mati. Yo, jadi yang megang arsip daripada apa sih mau asuransinya sendiri pun bukan cuma bank sama asuransi. Jadi pihak yang pengen mengasuransikan itu juga punya gitu. Jadi misal bank seluruh bank terus pihak asuransi yang kebakaran, mereka tuh masih bisa ngasih ke pihak asuransi dengan membawa arsip itu. Jadi kan di arsip itu kan nggak apa ya, nggak segampang itu buat dipalsuin. Jadi ada tanda. Ada itu kan tanda hidup, tanda cinta. Oke lah, harus tahu lah. Oke, apakah sudah cukup dari Karena sudah tidak ada tanggapan lagi, maka aku ada kesimpulan dari ketiga pertanyaan tadi, yang dimana di Indonesia masih dijelaskan oleh Indonesia sehingga masih ada celah untuk menggunakan informasi lainnya, dan apakah itu tuh menurut kelompok
Dadah.